Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah teknologi bangunan untuk minggu kedua, yaitu dengan judul faktor dan pengaruh dalam struktur bangunan tinggi. Berikut merupakan faktor dasar dari struktur dan konstruksi. Proses perancangan bangunan gedung tinggi direncanakan secara bersamaan, sehingga karya arsitektur merupakan produk kolaborasi multifaktor, yaitu diantaranya dari sistem arsitektural, sistem struktur, dan juga sistem mekanika elektrikal. Structure follows social space, artinya ruang fungsional tidak boleh dirusak oleh kehadiran struktur bangunan. Berikut ini merupakan definisi atau pengertian struktur bangunan menurut R. Sutrisno tahun 1983. Struktur adalah komponen penting dalam bangunan. Tujuannya untuk melindungi ruang di dalam bangunan terhadap iklim dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh alam. Fungsi utama struktur adalah menyalurkan semua beban sampai ke tanah. Beban-beban lain diantaranya adalah beban angin, beban gempa, beban suhu, dan beban iklim lainnya. Penentuan struktur yang kuat, ekonomis, dan tepat akan menambah keindahan bangunan dan juga keindahan arsitektur. Berikut ini merupakan pola pemikiran perancangan sistem struktur bangunan. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan pada tahap pertama. Yang pertama adalah faktor utama, yaitu dari segi kebutuhan. Kebutuhan secara fungsional, kebutuhan secara estetikal, dan juga kebutuhan secara konstruksional. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan, yang terdiri dari iklim, pengaruh yang tidak terduga, dan juga kondisi tanah. Berikutnya adalah konfigurasi bangunan yang dipertimbangkan dari bentuk dan juga dimensi. Misalnya saja dipengaruhi oleh bangunan tinggi, kemudian ukuran atau bentuk blok yang memanjang, serta bentang dari struktur. Faktor berikutnya adalah dari teknologi bangunan. Teknologi tersebut diantaranya adalah dalam mendesain dan juga teknologi dalam menganalisis desain. Selanjutnya adalah teknologi utilitas dan fasilitas bangunan. Berikutnya adalah teknologi bangunan dalam kaitannya konstruksi, yaitu equipment dan juga alat-alat berat. Faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan juga adalah faktor teknologi bahan, yaitu pemilihan material yang digunakan, seperti misalkan kayu, baja atau logam, beton, maupun komposit. Dari kelima faktor tersebut akan memunculkan problema struktur, khususnya untuk bangunan bertingkat banyak, ya, atau bangunan tinggi maupun high-rise building. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan alternatif sistem struktur, yaitu dilakukan pada tahap berikutnya, tahap kedua, dengan mempertimbangkan beberapa alternatif, misalnya pada sistem keseluruhan, dengan merubah keseluruhan dari sistem struktur maupun bentuk. Berikutnya dari alternatif sistem elemental, yaitu dari misalkan merubah fasad, merubah sistem utilitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari merubah dari sistem detail. Ketiga hal tersebut tentunya dipertimbangkan melalui pemikiran faktor utama dari segi kebutuhan, yaitu dari kebutuhan fungsional, estetikal, dan konstruksional. Tahap tersebut berlanjut sampai ke tahap berikutnya, menemukan alternatif yang sesuai atau yang dikehendaki.
Berikut ini merupakan faktor dan problema pada struktur bangunan. Ada beberapa hal yang biasanya muncul, yaitu dari segi atau faktor perancangan di dalamnya adalah fungsi dan organisasi ruang. Dari fungsi akan memunculkan problema pada dimensi ruang, bentuk ruang, dan kondisi ruang. Tentu saja ini akan kembali dari kebutuhan pengguna. Berikutnya, faktor perancangan yang berikutnya adalah organisasi ruang, di mana akan menentukan juga struktur bangunan, yaitu dari sirkulasi kegiatan, orientasi, dan juga kontinuitas ruang. Faktor dan problema berikutnya adalah dari segi filosofi. Biasanya dipengaruhi oleh budaya daerah setempat dan juga faktor dari sejarah. Faktor dan problema berikutnya adalah dari segi beban, baik dari beban hidup maupun beban mati dari bangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah dari faktor dan problema pengaruh lingkungan. Bisa saja dari kondisi angin, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi sistem struktur bangunan tinggi. Ada 5 hal. Yang pertama adalah dari segi sistem arsitektural. Di antaranya adalah dari bentuk, ruang, dan juga nilai atau fungsi. Berikutnya dari faktor lingkungan, yaitu angin, gempa, air, panas, dan juga kondisi tanah. Faktor yang berikutnya adalah faktor teknologi dari segi material, bahan, teknologi perlengkapan, alat, dan juga konstruksi di lapangan. Berikutnya ada faktor ekonomi dari segi efisiensi. Dan yang terakhir adalah sistem mekanikal, yaitu mekanikal dan elektrikal yang akan digunakan pada bangunan tersebut. Berikut ini merupakan pembahasan sistem arsitektural pada bangunan tinggi, yaitu pada kaitannya bentuk, ruang, dan nilai atau fungsi. Struktur harus kongruen dengan bentuk susunan ruang. Dari gambar di samping ini kita dapat melihat bahwa kita dapat meletakkan elemen struktur pada batas-batas ruang, sehingga akan tercipta struktur secara teratur. Dapat dikatakan structure follow space form atau struktur mengikuti bentuk ruang. Core adalah sebuah inti bangunan di mana di tempat tersebut berada pada bangunan digunakan untuk menempatkan sistem utilitas, baik berupa sistem transportasi vertikal maupun mekanikal. Bentuknya disesuaikan dengan fungsi bangunan. Kemudian tujuannya juga menambah kekakuan bangunan. Strukturnya berupa dinding geser yang berfungsi sebagai penyalur gaya lateral seperti angin, ya, kemudian gempa bumi. Berikut ini merupakan contoh-contoh perletakan core pada bangunan. Dari gambar kita dapat melihat bahwa ada beberapa jenis peletakan core. Yang pertama adalah peletakan core pada area tengah ruang atau bangunan. Kemudian kita juga dapat melihat peletakan core pada sisi samping bangunan. Kemudian kita juga dapat melihat penempatan core yang dilakukan secara merata berjumlah lebih dari 1 hingga 4 core.
Berikut ini merupakan pengaruh lingkungan terhadap struktur. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah pengaruh dari segi iklim, di mana yang mempengaruhi di dalamnya adalah berupa angin, panas, dan hujan. Dapat diantisipasi dengan mempertimbangkan faktor mekanis dari segi gaya lateral dan juga dari segi fisis melihat dari muai susut material maupun dari segi kemis atau kimia dari segi korosi atau karat. Berikutnya adalah pengaruh lingkungan yang tidak terduga. Bisa saja berasal dari api, gempa, banjir, dan topan. Hal ini diantisipasi dari sistem keseluruhan bangunan, sistem elementer, sistem detail, dan sistem join. Berikutnya pengaruh lingkungan adalah dari kondisi tanah, dari jenis tanah, struktur tanah, dan kekuatan tanah. Hal ini diantisipasi dengan sistem substruktur dari bangunan. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor iklim meliputi faktor-faktor beban angin, tekanan air tanah, dan matahari, dan juga gempa. Hal ini diantisipasi dengan mendesain selubung bangunan yang tepat atau fasad. Desain fasad bangunan dan atap dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya saja dari curah hujan, kondisi angin, kondisi suhu, dan juga panas matahari. Faktor lingkungan juga akan mempengaruhi bentuk bangunan, sehingga bangunan perlu dipertimbangkan untuk dapat beradaptasi terhadap angin. Misalnya saja dengan mempertimbangkan aerodinamis sebuah bangunan. Berikut ini merupakan unsur-unsur struktur dasar dari bangunan. Ada 3 hal yang dapat kita pahami di sini. Yang pertama adalah unsur linear. Misalnya saja adalah kolom dan balok. Berikutnya ada unsur permukaan. Misalnya dari dinding dan plat. Selanjutnya unsur spasial, yaitu dari core dan juga shaft dan juga shear wall. Berikut ini merupakan klasifikasi sistem struktur. Pada dasarnya, sistem struktur merupakan kombinasi dari beberapa hal. Kombinasi dari keempat sistem, yaitu sistem frame, tube, wall, dan core. Komponen struktur pada bangunan terbagi menjadi 2, komponen vertikal dan komponen horizontal. Komponen vertikal antara lain berupa kolom, dinding, dan core. Komponen vertikal tujuannya menyalurkan gaya lateral. Komponen horizontal antara lain balok, plat, atau slab. Tujuan dari komponen horizontal menyalurkan gaya vertikal. Berikut ini perbandingan dari material yang digunakan untuk bangunan tinggi. Dari gambar kita dapat melihat perbandingan material beton dan material baja. Material beton dapat digunakan hingga 100 lantai dengan penambahan atau perkuatan struktur, diantaranya menggunakan shear wall, frame hollow, tube in tube, dan bundle tube
maupun frame tube with interior shear walls. Material baja dapat digunakan hingga 140 lantai dengan penambahan atau perkuatan struktur berupa shear wall, belt truss, frame tube, truss tube with interior columns, bundle tube maupun hollow truss tube megastructure. Faktor yang berikutnya adalah faktor teknologi, meliputi teknologi desain dan analisis, teknologi bahan material, teknologi konstruksi, peralatan, serta teknologi transportasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh teknologi dalam tahap desain dan tahap analisis. Kita dapat melihat di sini ada teknologi yang digunakan, misalnya teknologi virtual dan augmented reality. Digunakan untuk membantu proses desain, menganalisis desain, sehingga desain yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya pada teknologi konstruksi, yaitu exoskeleton dan robotik. Kita dapat melihat di sini teknologi tersebut menunjang dan membantu proses konstruksi supaya lebih cepat dan juga lebih aman. Selanjutnya juga terdapat teknologi 3D printing, di mana di sini bangunan dibuat sepenuhnya dengan bantuan robot atau teknologi 3D print. Teknologi bangunan yang berikutnya adalah pada sistem bangunan, yaitu berupa utilitas. Utilitas adalah suatu kelengkapan dari fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, unsur-unsur kesehatan, dan juga unsur keselamatan yang kemudian dikomunikasikan, dimobilisasi dalam bangunan.